Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Daniel Barkah, dalam kajian rutin setiap Ahad malam. Temanya adalah Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu soliditas Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya Ustadz. Baik, langsung saja kepada Ustadz Daniel Barkah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, teman-teman yang bahagia dan insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa memperoleh keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan masuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di slide ke-9 kaitan dengan ini pertolongan Allah Azza wa Jalla sebagai besar, bahwa di tengah kondisi pemboikotan yang sedemikian menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib, selalu ada yang membahagiakan, selalu ada yang menjadi pelita pelara bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi episode orang masuk Islam, episode orang menerima kebenaran itu selalu membahagiakan Nabi, selalu membahagiakan. Jadi di tengah kesulitan yang ada, kalau ada orang yang masuk Islam, bawaannya happy. Jadi ini standar kebahagiaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan. Jadi dalam kacamata Nabi, bahagia itu bukan berlimpahnya harta, bahagia itu bukan mendapatkan kenyamanan hidup, bahagia itu bukan mendapatkan fasilitas yang mewah. Mungkin umumnya orang begitu. Umumnya orang mungkin mendapatkan kebahagiaan ya dengan hal-hal tadi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa standar kebahagiaan itu adalah ketika bertambahnya kuantitas pengikut kebenaran dan berkurangnya kuantitas pengikut kebatilan. Makin banyak orang yang benar itu bikin happy. Makin banyak orang yang batil bikin sedih gitu. Sampai dalam surat Al-Kahfi itu, Al-Kahfi, Nabi SAW disebutkan oleh Al-Quran, bakhi'un nafsak. Sampai, apa bahasanya itu, kayak hampir mencelakakan dirinya. Jadi galaunya udah beneran galau, gara-gara orang tidak kunjung mau menerima Al-Quran. Jadi sampai segitunya, nah. Jadi standar bahagianya itu di atas umumnya manusia biasa. Kalau umumnya manusia biasa, bahagia itu karena faktor yang sifatnya duniawi dan materi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia manakala bertemu dengan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Walaupun sedikit, walaupun tidak signifikan, ada orang yang menerima Islam, wah itu bikin bahagia betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi pengajaran sekaligus tarbiyah bagi kita semua bahwa standar kebenaran Nabi kualitasnya beda. Jadi kualitasnya high quality. Bahagianya bukan karena dapat fasilitas, bahagianya karena banyaknya, bertambahnya orang-orang yang komitmen dalam kebenaran.
Dan itu bikin. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di tengah kondisi yang sedemikian sulit dalam pemboikotan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang yang terlembutkan hatinya. Jadi hati mereka Allah Azza wa Jalla lembutkan. Jadi ini pasal yang kemudian mendapatkan kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Misalkan di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan dua orang asal Madinah. Jadi ada dua orang pemuda yang berasal dari Madinah itu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu namanya Yasrib ya. Itu dua orang ini bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima Islam, dan itu mengembirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 tahun ini kan tiap tahun pasti ada ibadah haji. Nah, setiap ibadah haji dari Yasrib, dari Yaman, dari Syam tetap ke kota Mekah. Dan Nabi di saat kondisi pemboikotan ini itu tidak menghentikan Nabi untuk berdakwah di saat musim haji. Walaupun dengan cacian, dengan makian, dengan intimidasi yang terus Nabi rasakan, itu dengan pengamanan ya dari para keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sesekali Nabi tetap berdakwah. Ya lihat-lihat juga lah sikon. Kalau memungkinkan dakwah, Nabi dakwah. Sampai akhirnya ada dua orang pemuda dari Yasrib atau dari kota Madinah yang menerima Islam. Namanya adalah Suaid bin Samit. Yang kedua namanya Iyas bin Mu'ad al-Ausi dari suku Aus. Jadi dua orang ini datang kepada Nabi, kemudian masuk Islam. Dan itu betul-betul membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemboikotan itu seolah-olah hilang, seolah tidak terasa. Karena tadi ada orang yang bertambah dalam komitmen kebenaran terhadap Islam atau ya komitmen terhadap kebenaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cuman dua orang ini tidak terlalu signifikan untuk dakwah di kota Yasrib. Nanti tetap dakwah di kota Yasrib itu pasca Bai'ah Aqobah. Itu ujung tombak dakwah di kota Yasrib adalah ketika Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2. Dan ini sebelum terjadinya Bai'ah Aqobah. Tapi kemudian yang dua orang ini tidak terlalu punya pengaruh yang signifikan. Dan hal itu disebabkan karena Suaid bin Samit ini meninggal nanti pada perang Bu'ad. Perang Bu'ad itu nanti saya bahas jelas. Perang Bu'ad itu peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj dua-duanya berperang. Nama perangnya perang Bu'ad. Perang saudara antara Aus dan Khazraj. Dan Suaid bin Samit meninggal pada perang tersebut. Yang kedua juga sama meninggal. Iyas bin Mu'ad al-Ausi ini pun meninggal dunia. Itu malah sebelum perang, karena baru juga pulang ke kota Madinah sudah meninggal. Jadi ya dua orang ini tidak bisa memberikan pengaruh besar terhadap keislaman di kota Yasrib. Karena sekali lagi, perkembangan dakwah Islam di kota Yasrib itu dimulai pasca Aqobah 1, Aqobah 2. Itu baru kemudian genderang dakwah Islam di kota Yasrib berhasil lah, katakan demikian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita bahas sedikit tentang perang Bu'ad sekilas. Jadi pernah juga saya sampaikan, mungkin ini review sedikit ke belakang. Jadi suku Yahudi di kota Yasrib saat itu kan ada 3 ya kurang lebih. Itu ada Bani Nazir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Itu pernah saya sampaikan. Ketiga kabilah Yahudi ini akhirnya kedatangan rombongan baru. Jadi orang-orang Yaman yang kota Yamannya sedang kena banjir, atau sebelum kena banjir itu mereka sudah berhijrah. Nah, di antara yang sampai ke kota Yasrib, rombongan Yaman ini, di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj. Itu di materi awal-awal itu tentang geopolitik Arab kalau tidak salah, bahwa orang-orang Yaman hijrah ke kota Yasrib, dan di kota Yasrib itu sudah ada Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan juga Bani Nadir. Juga ketika pembahasan Yahudi di kota Madinah juga dibahas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena datang rombongan suku Aus dan Khazraj, orang Yahudi mikirnya bisnis. Jadi ini mikirnya bisnis, karena kalau Yahudi itu sebagai produsen, Yahudi sebagai pedagang, tentu butuh pasar. Dan sekarang sudah kedatangan rombongan baru dari Yaman, yang menurut orang-orang Yahudi paling cocok, paling pas dibikin jadi pasar.
Jadi komoditas mereka, menjadi konsumen tetapnya Yahudi yang ada di kota Yasrib. Jadi ini masuk dalam pusaran politiknya orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dibuatlah kayak ini Pak, kayak drama ya. Dibuatlah ya konspirasi lah begitu, seolah-olah Yahudi pecah. Seolah-olah Yahudi pecah. Jadi Bani Quraidah dengan Bani Nadir seolah-olah ribut. Bani Nadir, Bani Qainuqa seolah-olah ribut. Nanti Bani Nadir didukung oleh Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah dan Bani Nadir itu konflik dengan Bani Qainuqa. Seolah-olah disetting demikian. Bani Qainuqa ini adanya di pusat kota Yasrib, kalau Bani Nadir, Bani Quraidah itu di pinggiran kota Yasrib. Di sebelah selatan kalau Bani Nadir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, seolah-olah mereka berantem. Bani Nadir, Bani Quraidah di satu sisi, dan Bani Qainuqa di sisi yang lain. Seolah mereka berantem. Dan akhirnya masing-masing mereka bersahabat dengan suku yang baru datang dari Yaman. Bani Nazir, Bani Quraidah merapat ke suku Aus. Kemudian Bani Qainuqa merapat ke Khazraj. Nanti yang memicu perang orang-orang Yahudi. Yang jadi perang Aus dan Khazraj. Ini cerdas. Jadi cuman mancing doang, mancing supaya perang, mancing supaya ribut, tetap yang ributnya suka Aus dan Khazraj. Ini kecerdasan di satu sisi dan kedoliman di sisi yang lain. Cerdas tapi dolim tapi cerdas. Jadi menggunakan tenaga orang untuk mengeruk banyak keuntungan bagi kelompok Yahudi. Karena nanti kaidahnya kan begini. Kalau orang-orang Aus dan Khazraj perang, tentu mereka butuh senjata. Dan kita pernah bahas bahwa orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu di antara mereka mayoritas adalah para pengrajin senjata. Jadi yang bikin pedang, bikin perisai, bikin tombak itu kerjaan Yahudi. Kalau nggak ada yang perang kan nggak laku. Gimana ceritanya bikin senjata tapi nggak ada yang perang, nggak laku. Timbang motong kambing doang ya percuma, senjata setajam pedang gitu. Akhirnya dibuatlah konspirasi bagaimana caranya supaya orang-orang itu perang, supaya dagangan mereka laku. Karena kalau nggak ada yang perang nggak laku, maka dibuatlah perang supaya laku. Ini jadi rumus konspirasi yang ada di dunia nanti. Bahwa Yahudi kalau punya barang dagangan harus bikin pasar. Jadi bukan menyediakan barang yang dibutuhkan pasar, enggak. Yahudi bikin dulu barang, bikin dulu, produksi dulu sesuatu, nanti pasarnya dibikin. Ini kan cerdas lah. Kalau biasanya kan, mohon maaf, biasanya para pedagang itu kan akan menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar. Pasar butuhnya baju koko, maka pedagang atau produsen menyiapkan baju koko. Pasar misalkan, kemarin tuh lagi rame daster, karena isi saya jualan, jadi saya tahu dikit. Ketika masa pandemik di awal-awal itu, pasar butuh daster, maka produsen itu di mana-mana pada bikin daster. Sampai dijual udah kayak kacang goreng, laku luar biasa. Sekian. Jadi rata-rata pedagang akan melihat kebutuhan pasar apa, maka dibuatkanlah barang atau produk yang sesuai kebutuhan pasar. Itu logika umumnya para pedagang. Yahudi dibalik. Mereka punya barang dulu. Supaya barang mereka laku, maka dibuatlah pasar. Supaya mereka butuh. Supaya barang mereka, produk mereka laku. Itu gaya Yahudi. Dulu. Mungkin sampai sekarang. Mungkin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu diantara kecerdasan Yahudi di satu sisi juga kedoliman mereka. Nah, sampai akhirnya suku Aus dan Khazraj terus-terusan berantem. Kadang-kadang Aus menang, kadang-kadang Khazraj menang, kadang-kadang Aus menang lagi, Khazraj menang lagi, kadang-kadang gitulah. Ya saling mengalahkan lah satu sama lain. Tahun ini menang, tahun besok kalah. Tahun ini menang, tahun besok kalah. Kurang lebih begitu bolak-balik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan ini dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Jadi konflik ini tidak boleh padam. Jadi mereka memelihara konflik. Kenapa? Karena mereka mendapatkan banyak keuntungan dari konflik umat muslim. Mereka punya banyak keuntungan. Karena kalau umat muslim konflik, ini konteksnya Yahudi setelah kesininya. Kalau saat itu kan Aus dan Khazraj belum jadi muslim, masih rata-rata penyembah berhala. Itu ketika konteksnya muslim, maka
pertarungan antar sesama muslim nantinya itu menjadi barang dagangan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Sampai kapanpun. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan bikin sesuatu agar umat Islam tidak bersatu. Itu kaidah. Ya saya nggak bilang Yahudi dan Nasrani, cuman intinya akan ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengharapkan umat muslimnya bersatu. Karena dari dulu demikian ada. Allah. Itu cerita tentang dua orang sahabat dari Yathrib yang sudah memeluk Islam, tapi gerakan dakwah mereka yang dua orang ini tidak signifikan karena keburu wafat. Yang satu wafat pada perang Bu'ad, yang satu wafat gara-gara ketika baru pulang dari kota Mekah menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, kebahagiaan yang kedua ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan 70 orang muhajirin, 70 orang asli warga Habsyi. Jadi ada rombongan 70 orang dari Habsyah, asli orang Habsyah, itu datang pengen ketemu dengan Nabi. Nah ini keberhasilan dari Ja'far. Kan di pertemuan sebelumnya ada hijrah ke Habsyah ya. Hijrah ke Habsyah itu kan yang kedua sekitar 83 orang. Kurang lebih sekitar sekian. Nanti di total-total sekian 100 sekian lah itu rombongan yang kedua, yakni hijrah ke Habsyah. Itu dipimpinnya atau jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, setelah lama tinggal di Habsyah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Ja'far mendakwahkan Islam di kota Habsyah. Terlebih lagi setelah Raja Najasyi masuk Islam. Jadi berbondong-bondong orang di Habsyah masuk Islam. Karena begini teman-teman, ketika Islam itu dijaga oleh kekuatan negara dalam hal ini, kemudian orang-orang yang berdakwah, para dai dalam Islam itu dijaga keamanannya, bahkan diberikan fasilitas oleh kerajaan atau oleh negara, maka tingkat perkembangan Islam sangat signifikan. Sangat signifikan. Jadi kalau penguasanya sudah pro dengan dakwah Islam, dai-dainya diberikan fasilitas dan diberikan kemudahan untuk berdakwah Islam, maka perkembangan Islamnya signifikan. Dan itu terjadi di kota Habsyah. Ja'far bin Abi Thalib punya perlindungan dari Habsyah, dari Raja Najasyi, punya suaka dari Raja Najasyi, dan diberikan kebebasan untuk mendakwahkan Islam. Kenapa? Karena Raja Najasyi pun sudah masuk Islam. Wah ini sudah settle lah begitu di kota Habsyah. Makanya sampai belasan tahun kan kaum muslimin ya termasuk Ja'far bin Abi Thalib tinggal di kota Habsyah. Ketika mau perang Khaybar baru pulang Pak. Jadi sebelum perang Mu'tah baru pulang. Jadi pasca perang Khaybar itu baru rombongan dari Habsyah pada pulang. Perang Khaybar itu sekitar tahun ke-7 setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu kan cukup lama itu mereka tinggal di kota Habsyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dampak dari dakwahnya Ja'far bin Abi Thalib, tadi ya Ja'far itu dakwahnya sangat dipermudah karena kekuasaan saat itu pro kepada Islam, para dai Islam diberikan fasilitas dan kemudahan sehingga Ja'far ini berhasil banyak mengislamkan orang-orang Habsyah. Dengan logika la ilaha illallah, dengan kemudahan-kemudahan dari kerajaan, banyaklah orang yang masuk Islam melalui Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena sumbernya adalah Nabi Muhammad, ya ilmu Ja'far yang dibawa ke kota Habsyah ya segitu-gitunya. Kan cukup tidak sering ketemu dengan Nabi, komunikasi terbatas, ya tambah lagi zaman dulu kan belum ada telekomunikasi yang bisa intens Pak mendapatkan data, mendapatkan ilmu ya. Kalau sekarang kan sekali klik WhatsApp kan bisa 100 orang dapat postingan kita. Zaman dulu kan nggak ada seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu, lautan ilmu dari tokohnya Islam, yang mau nggak mau harus ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin hanya mengandalkan Ja'far bin Abi Thalib. Apalagi mungkin di beberapa hal yang itu butuh penjelasan detail dari Nabi. Butuh diskusi yang panjang dan alot dengan Nabi. Ja'far punya ilmu tentunya, tapi ya terbatas. Karena bukan Nabi. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhirnya membawa rombongan dari Habsyah ini ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk satu menyatakan keislaman nantinya, yang kedua untuk menyatakan atau menjelaskan apa itu Islam, untuk berdiskusi tentang apa itu Islam sampai akhirnya orang-orang Habsyah ini hakul yakin dengan agama Islam.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, teman-teman, rombongan Habsyah yang 70 orang ini ketemu dengan Nabi. Pada keadaan Nabi sedang diboikot. Ini selalu ada kebahagiaan, selalu ada pelipur lara bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi standar bahagia Nabi adalah ketika bertambahnya orang-orang yang komitmen kepada kebenaran. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diabadikan, Pak. Pertemuan antara Nabi dengan orang-orang Habsyah itu diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Nanti mungkin teman-teman bisa buka lebih detail ya di dalam Al-Qur'an. Kalau mau buka tafsirnya jauh lebih bagus, bahkan itu lebih detail, lebih jelas. Itu tentang rombongan yang 70 orang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi sedang diboikot. Itu di surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Ini ayat yang ada di slide itu ayat 52 dan juga 53. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, intinya dari ayat surat Al-Qasas 52 53 ini, orang-orang Habsyah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya mereka beriman kepada Al-Quran. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu surat, itu sampai mereka punya komentar, kata mereka, amanna bihi innahul haqqu mir rabbina. Ini luar biasa. Jadi Nabi membacakan satu surat kepada rombongan yang 70 orang ini. Setelah selesai satu surat dibaca, komentar mereka, ini komentar mereka, amanna bihi. Kami beriman dengan apa yang tadi disebutkan yang dibaca. Innahul haqqu mir rabbina. Ini benar, ini hak dari Tuhan kami. Itu langsung keluar, Pak. Nah, ini kalau teman-teman analisa, Nabi baca satu surat saja. Respon orang-orang yang mendengarkan bacaan Nabi langsung iman. Langsung iman. Saya baca bolak-balik kalimat ini, kan baru dibaca satu kali. Kok bisa langsung iman? Ya itulah hidayah, itu hidayah. Jangan meremehkan momen-momen kecil, momen-momen sederhana dalam sebuah proses transformasi atau transfer hidayah atau transfer ilmu. Proses sederhana apapun bisa jadi itu malah menjadi titik balik seseorang untuk berhijrah. Walaupun momennya sederhana dan biasa saja. Nabi baca satu surat, hanya satu surat. Tapi komitmen yang mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung komitmennya dahsyat. Aman Nabi, innahul haqqu mir rabbina. Oke, kita udah iman dah kalau begini. Udah iman. Ini pasti benar dari Tuhan kita. Udah iman aja lah. Itu 70 orang kompak semuanya masuk Islam. Dan Nabi saat itu bahagia betul. Walaupun tetap dengan keprihatinan ekonomi, dengan keprihatinan fisik, kesehatan, dan lain sebagainya itu tetap. Tapi kebahagiaan itu seolah menghilangkan rasa sakit tadi, menghilangkan tekanan-tekanan tadi, menghilangkan kepayahan Nabi. Dan itu seperti oase di tengah padang pasir. Nabi betul-betul bahagia. Dengan keimanan 70 orang Habsyah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu saya pertegas ya, bahwa bacaan Quran Nabi sekali baca itu bisa langsung merubah mindset, bisa langsung merubah keyakinan, bisa langsung merubah perilaku. Itu langsung berubah perilaku. Makanya nanti kalau teman-teman buka ya surat Al-Qasas tadi ayat 52 sampai 55 itu diselesaikan. Itu di akhir ayat itu mereka didatangi Abu Jahal. Orang-orang Habsyah ini didatangi Abu Jahal, itu kemudian dimarahin, diintimidasi secara verbal oleh Abu Jahal. Itu kata orang-orang Habsyah. Ini yang sudah merubah mindset, merubah keyakinan, sampai merubah sikap mereka. Kata mereka, lana a'maluna, walakum a'malukum. Bagi kita amal kita, bagi ente amal ente. Itu ungkapan orang-orang Habsyah kepada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dikacangin. Abu Jahal omongannya nggak direspon. Padahal Abu Jahal ini orang paling berpengaruh di kota Mekah. Makanya orang Mekah manggilnya bukan Abu Jahal. Abu Jahal kan panggilan dari Nabi, panggilannya orang Islam. Orang-orang kafir Quraisy itu manggil Abu Jahal dengan nama Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Karena memang omongannya itu bijaksana, omongannya didengar, omongannya itu pasti dipatuhi. Orang-orang Habsyah diceramahin,
sebagian sebagian isi ceramahnya maki-maki begitu. Orang Habsyah santai aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah, nggak mikirin lah, nggak mikirin Abu Jahal. Betul-betul dikacangin, Pak, nggak direspon sama sekali. Kata orang Habsyah, buat kami amalan nih, buat ente amalan ente. Selesai. Dan mereka berlalu begitu saja, Pak. Itu ya mungkin bahasa bahasa kasarnya mungkin itu keceleknya Abu Jahal itu luar biasa saat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu digarisbawahi, Pak. Betapa Al-Quran punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk merubah mindset orang, merubah keimanan seseorang, merubah keyakinan seseorang, menampakkan nilai-nilai Islam, merubah pembacanya sampai pada kondisi yang sangat itu Quran. Tapi memang harus benar bacanya. Kalau nggak benar bacanya ya repot. Ini masalahnya kan benar nggak bacanya supaya bisa berpengaruh. Makanya mohon maaf, kepada Allah muliakan, dalam konteks bacaan Al-Quran, itu kan di surat Al-Anfal ya ayat kedua. Kenapa kemudian bacaan Quran itu bisa sangat berpengaruh? Mungkin teman-teman bisa buka di surat Al-Anfal ayat kedua itu ada kalimat alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi orang-orang mukmin itu kalau mereka mendengarkan kalimat Allah, maka mereka langsung bergetar hati mereka. Dan apabila mendengarkan bacaan Al-Quran, maka mereka langsung bertambah iman. Jadi baca Quran, langsung bertambah iman. Sesederhana itu Al-Quran zaman dulu diterapkan dalam konteks keimanan para sahabat di zaman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini saya rasa kalau dikaji dari sisi psikologis itu mungkin ada pengaruh ya. Bagaimana Al-Quran sekali baca bisa langsung membuat orang itu berubah pikirannya, berubah keyakinannya, berubah sikap menjadi seorang muslim yang sangat pelita. Ini kekuatan bacaan Quran Nabi. Makanya wajar kalau para sahabat kalau diimami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sebentar protes. Jadi bukan kalau lama kemudian protes, kalau sebentar protes. Itu beda jauh kualitasnya dengan umat hari ini. Dikasih bacaan panjang, protes. Kalau dulu para sahabat dikasih bacaan pendek ketika sholat malam bersama Nabi, mereka protes. Kenapa protes? Kok sebentar Rasul? Subuh masih lama, malam masih panjang. Kok berhenti sholatnya? Kalau bisa tambah lagi dah. Itu protesnya Abu Dzar Al-Ghifari gara-gara sholat malam Nabi hanya sampai tengah malam. Biasanya sholat malam Nabi itu dimulai awal malam, selesainya itu akhir malam, menjelang sahur, menjelang subuh. Itu sholat malamnya Nabi, rata-rata begitu. Jadi ketika sholat dengan para sahabat, Nabi selesainya tengah malam. Itu protes para sahabat, terutama Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kata Abu Dzar, ya Rasulullah, sudikah kiranya Tuhan, sudikah kiranya Nabi, menambah lagi beberapa rakaat supaya sholat kita sampai menjelang subuh. Ini masih tengah malam Rasul, masih panjang waktunya. Tapi Nabi nggak mau, Pak. Nabi tidak membebani umatnya. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, jika engkau sholat bareng dengan imam sampai selesai, syaratnya dua, Pak. Sholat bareng dengan imam sampai selesai, sholatnya dengan imam, maka semalaman suntuk kamu dihukumi sholat. Semalam suntuk dihukumi sholat. Kalau sholatnya sampai selesai bareng dengan imam. Itu diantara protes sahabat ketika sholat malam Nabi terlalu sebentar. Padahal konteks kita hari ini luar biasa. Dikasih sabihi saja sudah banyak dehemnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu digarisbawahi bahwa kesombongan dan mental block merupakan penyebab menjauhnya seseorang dari hidayah. Silakan teman-teman cek orang-orang yang hanya bisa menerima dari satu panti ilmuwan atau hanya bisa menerima dari satu referensi, sulit menerima referensi yang lain, ya susah dapat hidayah. Susah dapat hidayah. Jadi susah terbukanya, susah dialognya, susah diskusinya. Karena sudah ada kesombongan dan mental blok. Dan itu gambaran Abu Jahal. Abu Jahal demikian. Susah betul menerima masukan dari Nabi SAW. Padahal kebenaran ditampakkan, hujah ditampakkan, argumentasi ditampakkan. Ya, karena sombong dan punya mental blok, akhirnya tetap tidak bisa. Jadi sulit menerima kebenaran.
padahal sudah ada di depan mata. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi wajar jika zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak bisa melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu sudah ada di depan mata dan sudah sangat jelas ilmu argumentasinya, tapi mereka tetap menolak. Hanya disebut bodoh. Teman-teman yang Allah muliakan, eh, konteks apa namanya, orang-orang yang berdakwah, konteks orang-orang yang komitmen di dalam dunia dakwah, itu pada akhirnya mendapatkan banyak kebahagiaan di saat dakwahnya itu bisa diterima dengan baik, dan di saat orang-orang yang didakwahi bisa mendapatkan kecintaan dan keberkahan di dalam agama Islam. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat orang-orang Habsya masuk Islam, Nabi bahagia. Dan kebahagiaan ini juga bertambah-tambah manakala Allah Azza wa Jalla menegaskan di surat Al-Qasas lanjutannya itu 53, 54, 55-nya. Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa orang-orang Habsyah ini yang masuk Islam ini punya dua keutamaan, dua pahala. Jadi marrataini, mendapatkan dua pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan dalam tafsir, kenapa orang Habsyah yang 70 orang ini punya dua pahala. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir karena mereka beriman kepada dua nabi. Pertama Nabi Isa sebelumnya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan dua keutamaan, dua pahala. Menjadi umatnya Nabi Isa yang masih lempeng, dan sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelanjutan risalah dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi dapat dua pahala. Itu Nabi lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena orang Habsyah masuk Islam itu mendapatkan dua keutamaan, dua pahala. Mereka beriman kepada Nabi Isa yang benar, dan sekarang mereka beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semakin menambah kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai mereka punya sikap, ini teman-teman, masya Allah, sampai mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, kemudian mereka menginfakkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah mindset berubah, Allah berikan pahala bagi mereka, dan mereka pun bersikap sebagaimana seorang muslim, menolak kejahatan dengan kebaikan. Itu apa intimidasi yang dilakukan oleh Abu Jahal, ditolak dengan kebaikan, jadi nggak sampai ribut, cukup dengan kalimat lana amaluna walakum amalukum. Dan yang kedua, menginfakkan sebagian harta mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi kondisinya kan sedang pilot, sedang pilot, jadi ya diberikan kepada Nabi sebagian untuk mencukupi mungkin beberapa hari bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kehadiran orang-orang Habsyah menjadi dorongan yang besar terhadap psikologisnya kaum muslimin, baik internal maupun eksternal. Ya, teman-teman bisa bayangkan begini. Orangnya lagi diintimidasi, lagi diboikot, tapi dakwah Islam tidak berhenti. Orang-orang yang animo, yang antusias terhadap Islam tidak surut. Padahal dai-dai yang intinya dalam kurung Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau yang masuk Islam itu diboikot. Sama sekali tidak bisa keluar daerah dari syiibnya Abu Thalib. Tidak bisa keluar dari Mekah. Mereka terbatas. Tapi Allah hadirkan orang-orang Habsyah. Allah hadirkan orang-orang Habsyah, dan mereka ketemu Nabi, sekali ketemu langsung masuk Islam. Terkadang gini, ini rumus sederhana. Terkadang saat ikhtiar kita sudah mentok, itu tidak lagi kita yang datengin WC, tapi WC yang datengin kita. Kalau sudah mentok dan Allah ngasih pertolongan. Kadang-kadang kalau sudah mentok ini, dan Allah berkenan memberikan pertolongan, bukan kita yang nyamperin nasi, tapi nasi nyamperin kita, Pak. Kadang-kadang ya, tapi jangan ditungguin terus-terusan begitu, karena beda bab, beda pasal, dan beda orang gitu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa ke Habsyah, nggak bisa pergi keluar Mekah, nggak bisa dakwah keluar Mekah. Nabi terbatasnya di syiibnya Abu Thalib, terkungkung di situ, diboikot di situ, diintimidasi di situ, diembargo di situ. Tapi Allah kalau sudah punya mau, nasinya didatengin, yang masuk Islamnya didatengin kepada Nabi, selesai. Dan Nabi bahagia, dan ini jadi dorongan yang sangat besar, terutama bagi psikologis kaum muslimin, internalnya ya, bagi kaum muslimin juga, aksananya kan orang berpikir, hebat ya Muhammad.
Diemnya aja bisa bikin 70 orang masuk Islam. Nah, gimana kalau jalan dan gerak? Gimana kalau Nabi Muhammad yang datang ke Habsyah, kemudian mendakwakan Islam di Habsyah, Habsyah jadi Islam semuanya, jangan-jangan. Kurang lebih gitulah, banyak cerita-cerita di kalangan Quraisy bahwa kehebatan seorang Nabiullah Muhammad SAW tetap diakui oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang di luar kota Mekah. Mereka mengakui bahwa kehebatan seorang Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan, mendelivery pesan-pesan keislaman itu berhasil. Jadi rumusnya kita datengin nasi itu biasa. Ini nasi datengin kita itu luar biasa. Dan Islam, umat Islamnya yang dihantarkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya bisa menikmati kelezatan dalam agama. Itu diantara pelipur lara kebahagiaan yang Nabi dapatkan dalam peristiwa pemboikotan yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 3 tahun itu ya penderitaan, ada kebahagiaan, penderitaan, ada kebahagiaan. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, puncaknya, ini puncak kebahagiaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin, itu munculnya para pejuang HAM yang saya saya kilas kemarin. Ada para pejuang HAM, bukan HAM human right, cuman kamarnya doang. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi pejuang HAM ini itu buah dari kesabaran Nabi. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa pemboikotan ini harus terjadi untuk membentuk kualitas kesabaran Nabi dan kualitas kesabaran kaum muslimin betul-betul sampai terpisahnya antara emas dengan tembaga, terpisahnya emas dengan logam yang lain yang tidak berharga, tidak mulia. Betul-betul harus dibakar supaya memang hanya emas yang bisa diambil atau dinikmati. Jadi ini komitmen Allah Azza wa Jalla untuk betul-betul mengkader Nabi Muhammad SAW sampai pada kualitas yang betul-betul excellent, betul-betul tidak lagi memiliki kekhawatiran, tidak lagi memiliki kegelisahan, tidak lagi memiliki ketidakpercayaan, betul-betul hakul yakin bahwa Allah Azza wa Jalla siap melindungi Nabi SAW. Itu betul-betul dilatih oleh Allah. Jadi nanti buat teman-teman yang terkadang mungkin diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak ujian, ya bisa jadi itu cara Allah untuk meningkatkan kualitas derajat kita. Jadi jangan terlalu suudzon terhadap musibah yang kita alami. Karena bisa jadi justru musibah itulah yang membuat kita makin dewasa, makin kuat, makin sabar, makin strike ya melawan beratnya kehidupan. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dimulai dari sebuah obrolan ringan. Jadi para pejuang HAM inilah itu dengan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, kesabaran Bani Hashim, Bani Muthalib, mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak melakukan penolakan, mereka siap menerima hukuman itu, dalam tanda petik hukuman, itu sampai menimbulkan empati dari banyak kalangan, simpati dari banyak kalangan. Dan ini perlu dicatat, teman-teman. Yang simpati tidak hanya orang Quraisy, orang-orang Syam, orang-orang Yasrib, orang-orang Yaman yang tahu tentang peristiwa ini, mereka menaruh simpati kepada Nabi. Terlebih lagi, mereka dengar kabar bahwa ada orang-orang yang masuk Islam, padahal orang-orang itu bukan orang-orang Mekah. Sengaja datang dari Habsyah menuju ketemu dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Oh, itu tersiar sejazirah Allah. Tersiar sejazirah Allah. Sehingga orang-orang yang tadinya benci, orang jauh aja masuk Islam, kok yang dekat nggak mau. Yang jauh aja sampai bela-belain datang ke kota Mekah untuk ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 70 orang nggak tanggung-tanggung. Lah ini orang dekat kok malah kagak mau. Dan itu menimbulkan, mengundang simpati dari banyak kalangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini berawal dari obrolan ringan. 2 orang, namanya Hisham bin Amir dan Zuhair bin Abi Umayyah. 2 orang ini, Hisham bin Amir dan Zuhair bin Abi Umayyah, ngobrol. Jadi yang diajak ngobrol itu Zuhair. Yang ngobrolnya Hisham bin Amir. Kata Hisham begini Pak kepada Zuhair. Kata Hisham, Zuhair, Zuhair, antum rela
Antum rela kita makan, berpakaian, menikah, kita bebas, tidak ada tantangan, tidak ada halangan, tidak ada pembatasan, tidak ada embargo. Antum rela, antum ikhlas. Kita bisa seperti tadi disebutkan, tetapi keluarga antum, bibi antum, gitu, itu dalam keadaan yang sangat terpuruk, yakni diboikot, sangat terpuruk. Kata Hisham bin Amir kepada Juhair. Jadi Juhair ini punya hubungan kekerabatan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi ya karena ya kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan, aja Juhair diam saja, walaupun dalam hati kecilnya dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu dipancing oleh Hisham bin Amir. Antum rela kita makan, kita minum, kita bebas, sedangkan keluarga kita, keluarga antum itu diintimidasi, disiksa, diboikot, diembargo. Antum rela katanya seperti itu. Maka jawaban Juhair kepada Hisham bin Amir, celaka engkau Hisham. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Aku hanya seorang diri. Demi Allah, jika ada orang lain bersama denganku, maksudnya 2 orang lah. Saya satu, Juhair bin Abi Umayyah, plus 1 orang lagi. Saya akan cabut pemboikotan itu. Saya rubah pemboikotan itu. Saya sobek pemboikotan itu. Maka kata Hisham bin Amir, kata beliau, aku menemukan orang lain selain dirimu. Kata Zuhair bin Abi Umayyah, siapa? Kata Hisham bin Amir, saya. Jadi kata Zuhair, kalau ada orang lain yang sependapat dengan saya akan sobek itu pemboikotan, piagam pemboikotan. Kata Hisham bin Amir, ada orang lain selain antum. Siapa? Saya. Tapi kata Zuhair, cari orang ketiga. Jadi Hisham bin Amir, Zuhair bin Abi Umayyah sudah sepakat cari orang ketiga. Maka Hisham bin Amir menemui Mut'im bin Adi. Nanti Mut'im bin Adi juga punya jasa besar ketika Nabi baru pulang dari Taif. Ini makanya poin ke-7 ini saya bikin sampai 7D, Pak. 7A, 7B, 7C, 7D. Itu nanti di 7D itu pembahasan tentang hijrah Nabi ke Taif. Pertemuan Nabi dengan orang-orang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Mut'im bin Adi didatangi oleh Hisham bin Amir. Ya, sama dialognya ya seperti dialog kepada Juhair bin Abi Umayyah. Intinya supaya Mut'im bin Adi mau mendukung apa yang disepakati oleh Hisham bin Amir dan Juhair bin Abi Umayyah. Dan luar biasanya, teman-teman, itu Mut'im bin Adi kompak langsung. Kata Mut'im bin Adi, siapa aja kita ini? Saya, kata Hisham bin Amir. Juhair bin Abi Umayyah sudah siap. Yang ketiga antum deh kalau mau, kalau sepakat. Maka kata Mut'im bin Adi, oke, saya termasuk yang ketiga. Cari yang keempat. Cari yang keempat, kata Mut'im bin Adi. Teman-teman yang Allah muliakan, kembali Hisham bin Amir, Pak, di Masya Allah. Ini Hisham jasanya besar itu. Hisham bin Amir ketemu dengan Abul Bukhturi. Dalam redaksi yang lain, Abul Bakhtari. Ini terlepas bacanya gimana, Bukhturi atau Bakhtari, itu di antara bacaan para ulama sejarah berkaitan nama ini. Jadi sebagian ulama bilangnya Bukhturi, sebagian ulama bilangnya Bakhtari. Allah. Nah, Hisham datang kepada Abul Bukhturi. Kemudian setelah ngobrol panjang lebar, sebagaimana obrolan Hisham bin Amir kepada Juhair, juga kepada Mut'im bin Adi, akhirnya kata Abul Bukhturi, adakah orang lain yang membantu hal ini? Selain ente mana? Kata Abul Bukhturi. Maka kata Hisham, ada. Ada Juhair bin Abi Umayyah, ada Mut'im bin Adi, terus antum deh, sama aneh, 4 orang udah. Maka kata Al-Bukhturi, cari orang kelima. Cari orang kelima. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Hisham menemui seorang laki-laki yang lain namanya Jam'ah bin Al-Aswad bin Muthalib. Nah, ini dari Bani Muthalib. Tapi bapaknya bukan Bani Muthalib. Tapi beliaunya termasuk ya Bani Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bapaknya Bani Muthalib, cuma ibunya bukan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Jam'ah bin Aswad Al-Muthalib ini juga sama diceritai oleh Hisham bin Amir tentang kesepakatan 4 orang yang sudah ada. Hisham bin Amir, Juhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi, tinggal orang kelima. yakni Jam'ah bin Aswad Al-Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, 5 orang ini sudah sepakat bahwa kita akan bikin
bikin konspirasi dalam tanda petik untuk menghilangkan pemboikotan, menghilangkan embargo yang diberlakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dengan cara dibuatlah kesepakatan, nah ini penting. Jadi kata yang 5 orang ini, nanti kita akan atur bagaimana konsepnya. Jadi tidak hanya sekedar punya semangat untuk melakukan pembebasan atau melakukan kebaikan. Itu juga butuh konsep. Jadi kalau konsepnya kurang bagus, malah yang niatnya bagus itu bisa jadi tidak bagus diterima karena tidak punya konsep. Harus punya konsep. Harus punya konsep, harus punya strategi, harus punya langkah step by step. Itu keniscayaan. Makanya nanti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil binidham. Bahwa hak yang tidak terorganisir itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi harus betul-betul punya konsep, harus betul-betul punya strategi untuk bisa menggolkan strategi tadi atau menggolkan tujuan tadi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka dimulailah strateginya. Itu dimulai dengan tawafnya Juhair bin Abi Umayyah. Ini kurang Abi, harusnya Abi Umayyah. Juhair bin Abi Umayyah tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, kemudian beliau berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang ada di sekitaran Ka'bah. Kemudian beliau teriak. Ini kata Juhair bin Abi Umayyah. Wahai warga Mekah, apakah kita akan makan, memakai pakaian, sementara Bani Hashim mati kelaparan? Tidak boleh jual beli dengan mereka. Demi Allah, saya tidak akan duduk sehingga piagam pemboikotan yang zalim ini dirobek. Kata Zuhair bin Abi Umayyah. Itu orang-orang sekitar Ka'bah langsung tertuju sama Juhair bin Abi Umayyah. Juhair bin Abi Umayyah menjadi pusat perhatian saat itu. Karena hal yang diobrolkan itu hal yang up to date. Dan itu juga menjadi keresahan bersama orang-orang Quraisy. Nanti kita analisa, kenapa orang-orang Quraisy termasuk yang resah dengan pemboikotan ini. Karena hanya elit-elit orang-orang Quraisy saja yang menghendaki pemboikotan ini. Karena saya majukan saja, Pak. Nanti juga ada penjelasan di slide berikutnya. Ada penjelasan gini, Pak. Orang-orang Quraisy dengan pemboikotan ini, itu citra mereka jatuh. Citra mereka jatuh. Jadi dengan informasi yang diterima oleh Jazirah Arab bahwa orang Quraisy memboikot salah satu atau salah di antaranya dua kabilah di kota Mekah dari kalangan Quraisy itu sendiri, itu diboikot oleh orang-orang Quraisy. Itu citra orang-orang Quraisy jatuh, Pak, di hadapan dunia internasional. Dan itu menjadi keresahan orang-orang Quraisy. Tapi karena kesombongan para elit politiknya, kesombongan tokoh-tokoh penting dalam Bani Quraisynya, orang-orang Quraisynya, pemboikotan itu tetap bertahan. Padahal orang-orangnya udah mulai gelisah. Jadi ketika Zuhair bin Abi Umayyah menyampaikan informasi atau menyampaikan pidato tadi, itu sebetulnya merupakan suara masyarakat Quraisy secara umum. Bahwa mereka pun resah sebetulnya dengan praktek ini. Jadi yang mereka pikirkan, Pak, bukan Nabi Muhammad ya. Yang membuat mereka resah itu karena cita mereka jatuh. Ya agak-agak egois sih, Pak. Tapi lumayan lah. Daripada tidak tidak merasa gimana. Jadi walaupun pertimbangannya personal dan kepentingan pribadi, tapi ya lumayan lah. Toh bawahnya sama, bahwa pemboikotan ini tidak beres sih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Abu Jahal langsung nyolot. Kata Abu Jahal, bohong kamu. Demi Allah, piagam itu tidak boleh tidak boleh dirobek. Karena kan tadi Juhair bin Abi Umayyah bilang, saya tidak akan duduk sebelum piagam itu dirobek. Maka Abu Jahal langsung nyolot. Kata Abu Jahal, bohong ente, dusta ente. Piagam itu nggak boleh dirobek. Apapun yang terjadi, nggak boleh dirobek. Ini strategi tadi dijalankan. Ini strateginya. Jadi seolah-olah yang 5 orang ini tidak merencanakan apa-apa, tapi nanti saling nyaut. Saling nyaut. Ini rumus manajemen massa. Saya ulang, Pak. Ini rumus dalam manajemen massa. Jadi yang bicara itu orang-orang tertentu dan itu sudah disetting. Nanti yang dengar akan mengiyakan karena digiring informasinya. Informasi digiring, frame digiring oleh orang-orang yang 5 orang ini. Makanya ketika Zuhair bin Abi Umayyah teriak jadi pusat perhatian, dilawan sama Abu Jahal, langsung ada bela yang membela. Jadi Jam'ah bin Al-Aswad. Kata Jam'ah,
engkau demi Allah, kepada Abu Jahal, Pak, engkau demi Allah yang telah berdusta, wahai Abu Jahal. Kami tidak pernah menyetujui adanya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib sejak engkau menulis. Walaupun penulis aslinya kan An-Nadhr bin Haris, tetapi kan dalangnya ya Abu Jahal di dalam. Kata Jam'ah bin Al-Aswad, ente yang dusta. Lawang ane kagak pernah setuju, ente yang dusta. Itu Jam'ah. Abu Jahal diem, Mbak, nggak bisa ngomong. Karena memang dia yang punya dalang. Kemudian Abul Bukhturi, Pak, di sisi yang lain. Pokoknya itu disetting kayak, oh udah kayak strategi main bola, Pak. Ada penyerang, ada strikernya, ada gelandang kanan, gelandang kiri, ada B. Waduh, sudah setengah settle itu. Dan orang-orang yang hadir di kota Mekah di sekitaran Ka'bah saat itu betul-betul terframing dengan 5 orang. Terframing, Mbak. Kata Abul Bukhturi, benar Zam'ah, kami tidak setuju dengan tulisan itu dan tidak pernah mengakuinya. Jadi Abu Jahal makin terpojok, Pak. Zuhair bin Abi Umayyah bilangnya A. Dibantah sama Abu Jahal, Jam'ah bilang A. Abul Bukhturi bilang A. Itu Abu Jahal makin terpojok. Nggak berhenti di situ, Pak. Mut'im bin Adi teriak lagi. ini dikeroyok Bani Abu Jahal. Kata Mut'im bin Adi, kalian berdua benar. Maksudnya itu apa? Al-Bukhturi dan Zuhair bin Abi Umayyah. Kalian dan Jam'ah ya, Jam'ah dan Zuhair bin Abi Umayyah atau Jam'ah dengan Abu Bukhturi itu benar. Kata Mut'im bin Adi, kalian berdua benar. Maksudnya Al-Bukhturi dan Jam'ah. Dan bohong orang yang mengatakan selain perkataan kalian berdua. Berarti maksudnya Abu Jahal. Jadi ini Mut'im bin Adi juga nyerang Abu Jahal. Kami berlepas diri darinya dan tulisan yang ada di dalamnya. Wah, jadi makin terpojok, Pak. Sampai kata Abu Jahal ngomong begitu. Ini pasti sudah diputuskan di malam hari. Kalian telah bermusyawarah tentang hal ini di lain tempat. Itu apa namanya? Abu Jahal merasakan lah. Merasakan strategi, merasakan konsep yang dibuat oleh 5 orang. Tapi kan sudah kalah telak. Di forum itu sudah kalah telak. Karena orang-orang Quraisy bergumam, mereka akhirnya ya pada ngomong-ngomong, iya benar nih, salah nih, salah. Iya nih, kita juga nggak setuju ya. Umum lah begitu ya, teriak-teriak. Akhirnya karena 5 orang inilah yang punya strategi, akhirnya frame orang-orang Mekah itu berubah bahwa pemboikotan ini salah. Tapi yang dianggap memang bukan karena kasihan kepada Nabi Muhammad, tapi karena citra orang-orang Quraisy terpojok jatuh gara-gara itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saat itu Abu Thalib berada di pojok masjid, menyaksikan bagaimana pertarungan antara Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Al-Bukhturi, kemudian Mut'im bin Adi, kemudian Zam'ah melawan Abu Jahal. Itu disaksikan oleh Abu Thalib. Kata Abu Thalib akhirnya Pak, dia yang menengahi. Kata Abu Thalib, sebentar. Saya itu dikasih tahu sama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya piagam pemboikotan ini sudah dimakan rayap. Kalau omongan ponakan saya benar, berarti dia beneran orang yang benar. Tapi kalau tidak terbukti omongan ponakan saya serahkan ponakan saya kepada kalian. Kalian mau lakukan apa saja kepada ponakan saya, silahkan bebas. Tapi ini perlu dicatat, Abu Thalib bilang begitu karena Abu Thalib yakin bahwa omongan Nabi Muhammad benar. Jadi nggak gambling gitu. Ini benar apa enggak nih? Abu Thalib yakin betul bahwa omongan Nabi Muhammad benar. Makanya kata Abu Thalib, kalau dia bohong, kata Abu Thalib, silahkan lakukan apa saja kepada Muhammad. Tapi kalau dia jujur dan terbukti benar, maka apa yang dilakukannya memang benar. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya beberapa orang Quraisy itu melihat, ngecek piagam pemboikotan ini, dan betul terbukti. Ternyata sudah dimakan rayap. Yang tersisa itu tinggal kalimat Allahnya saja. Jadi selain dari kalimat Allah, semuanya dimakan rayap. Maka ini para pejuang hak, Hisham bin Amir, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi, dan Jam'ah bin Aswad. Inilah orang-orang yang walaupun mereka bukan muslim saat itu, dan memang beberapa tidak sampai masuk Islam, beberapa di antaranya tidak sampai masuk Islam, tetap dalam kekafiran, tapi mereka punya
jiwa-jiwa kemanusiaan. Jiwa-jiwa kemanusiaan. Jadi ya masih banyak manusianya, Pak. Walaupun mungkin tidak seagama dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya atas dasar ketidakadilan, mereka memprotes dan membatalkan pemboikotan. Tidak mesti isu agama, Pak. Ini kesimpulannya. Tidak mesti isu agama untuk membela dakwah Islam. Karena terkadang isu kebangsaan, isu kesukuan, isu nasionalisme, itu juga bisa diangkat untuk membela dakwah Islam. Jadi tidak harus sentimen agama yang diangkat. Kadang-kadang ya sentimen kebangsaan juga bisa. Selama tujuannya memang untuk dakwah Islam. Jadi 5 orang ini akan kita ingat. Hisham bin Amir, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi, dan Jam'ah bin Al-Swad bin Muttalib. Mereka lah orang-orang yang komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Siapapun yang tertimpa ketidakadilan, mereka kompak untuk membela. Dan pas memang yang sedang tidak diperlakukan dengan adil adalah Nabi Muhammad, Bani Hashim, dan Bani Muttalib di dalam. Maka mereka kompak membela Bani Hashim, Bani Muttalib, dan juga Nabi Muhammad SAW. Inilah para pejuang HAM yang kemudian mampu menyelesaikan problematika yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW berupa pemboikotan. Setelah itu Nabi Muhammad dibebaskan dari pemboikotan, tidak lagi diembargo, dan kaum muslimin bisa dengan bebas kembali berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Bani Hashim, Bani Muttalib kembali bisa berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Tetapi, pada tetapi, selama 3 tahun pemboikotan ini, secara fisikly Abu Thalib mengalami penurunan fisik. Pun demikian dengan Khadijah radhiyallahu anha, selama 3 tahun mengalami penurunan fisik. Dan berakhirnya pemboikotan, berakhirnya intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy melahirkan duka yang baru. Berakhir pemboikotan, berlakulah duka yang seperti apa duka yang barunya, dan bagaimana Nabi mensikapi duka yang baru ini, duka yang berketerusan, duka yang terus-terus menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi, bagaimana keadaannya, kita bahas di lain. Insyaallah. Jazakallah Ustadz, luar biasa nih, seru sekali pembahasannya terkait para pejuang HAM ini, bikin skenario. Baik, mungkin kita lanjut dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Di chat nih saya lihat belum ada yang bertanya. Mungkin saya duluan Ustadz yang bertanya nih. Boleh, silakan. Oh, Pak Eko duluan nih. Pak Eko aja dulu. Pak Eko. Itu dulu aja. Oh. Ada Adri Dinur juga nih mau bertanya juga nih. Oh, baik. Oke. Saya dulu nggak apa-apa ya? Boleh, Tapan. Pertanyaannya ini Ustadz. Ini kan pemboikotan terhadap 2 kabilah ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sementara kaum muslimin ada di kabilah yang lain. Ya selain dari kabilah ini juga banyak dari bangsa Quraisy yang sudah menjadi muslim. Nah, selama 3 tahun pemboikotan ini, peran dari sahabat-sahabat Nabi di luar Bani Hashim dan Bani Muttalib ini sepertinya belum kelihatan, Ustadz. Apakah ada pembahasan di kalangan ahli sejarah terkait hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perlawanan. Ini memang ada larangan khusus ya dari Nabi berkaitan dengan pemboikotan. Jadi Nabi terbilang pasrah dengan pemboikotan ini karena perintahnya harus pasrah. Jadi tidak ada ruang-ruang perlawanan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi. Makanya nanti yang menjadi pejuang HAM adalah bukan Muslim. Jadi ada banyak hikmah. Maka nanti pun ketika meninggalnya Abu Thalib itu ada hikmahnya. Kenapa Abu Thalib harus meninggal dalam keadaan kafir? Dan kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam seperti paman-paman Nabi yang lain? Itu tetap ada hikmahnya. Dalam konteks perjuangan dakwah ada hikmah. Termasuk juga dalam boikotan.
Nabi Allah Muhammad SAW tidak diinstruksikan untuk melakukan perlawanan dalam bentuk apapun. Jadi para sahabat ketika Nabi menyatakan diam gitu, tawakuf, semuanya diam, ya mereka pun diam. Karena perang itu bukan masalah emosi untuk membela. Perang itu bicaranya instruksi. Jadi dalam konteks Islam kalau belum ada instruksi ya belum ada perang. Walaupun emosinya udah nyampe ke ubun-ubun. Emosinya udah mau, aduh, udahlah sikat aja sikat gitu. Tapi karena memang belum diizinkan yang belum bisa. Karena bicara perang tidak hanya berbicara emosi. Perang itu adalah kaitannya dengan instruksi. Emosi tidak emosi, kalau sudah instruksi, jalan perang. Itu kaidahnya dalam konteks berislam. Makanya ketika Nabi belum ada perintah apa-apa, yang mereka diam semua, kompak semua, taat semua. Itu satu alasan. Alasan yang kedua, teman-teman, para sahabat yang katakanlah bukan Bani Hashim, bukan Bani Muthalib, kayak Mus'ab bin Umair, kemudian Bani Gifar, kemudian siapa? Bani Adi, Bani Taim, dan mereka juga orang-orang Quraisy. Itu kenapa kemudian mereka tidak melakukan pembelaan kayak Abu Bakar, kayak Umar? Karena masing-masing mereka pun berhadapan dengan kabilah yang menjadi kabilah mereka. Jadi kayak Bani Adi, Bani Adi melarang Umar untuk melakukan pembelaan. Jadi kan kemarin saya sampaikan, jadi kalau ada satu anggota kabilah dibunuh sama kabilahnya sendiri, itu urusan dapur. Misalkan Bani Adi membunuh Umar, itu nggak ada yang protes. Kan itu urusan dapurnya Bani Adi. Lain persoalan kalau Bani Adi dibunuh Bani Hashim, itu perang dua-duanya. Walaupun mungkin yang dibunuh juga nggak disukai oleh Bani Adi, tetapi karena yang membunuhnya di luar Bani Adi, ini bakal jadi perang dua kabilah. Makanya Bani Adi, misalkan Umar bin Khattabnya tidak bisa terlibat di dalam membela Nabi atau tidak bisa membantu Nabi secara signifikan, ya karena masing-masing kabilah menahan mereka, masing-masing kabilah juga mengintimidasi mereka. Nanti juga diriwayatkan bagaimana Abu Bakar itu disiksa sampai babak belur. Mungkin nanti di 7B ya, saya sudah buatkan materi, itu nanti ada peristiwa Abu Bakar yang dihajar babak belur ketika bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ya artinya masing-masing kabilah pun memborder, menjaga supaya anggota kabilah mereka yang Muslim tidak menolong Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi memang betul-betul tidak berdaya, Pak. Sudah tidak ada instruksi. Yang kedua, celah untuk melakukan bantuan itu dibatasi oleh orang-orang Quraisy sendiri dari masing-masing kabilah. Bani Adi melarang Umar, Bani Taim melarang Abu Bakar, Bani Umayyah melarang Utsman bin Affan. Jadi masing-masing dilarang. Akhirnya ya tidak bisa ada gerakan yang signifikan untuk melakukan pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang secara gerakan teknis, selain memang tidak dijelaskan oleh para ulama sejarah, ya alasannya karena tadi memang tidak ada gerakan yang signifikan, karena memang belum ada instruksi dari Nabi, dan yang kedua ketidakberdayaan yang mereka hadapi karena berhadapan dengan kabilah mereka masing-masing, di mana kabilah mereka masing-masing tidak setuju, tidak ridho, tidak mengizinkan kalau orang-orang Islam yang ada di kabilah-kabilah tersebut membela Bani Hashim dan juga membela Bani Muthalib. Allah. Baik, selanjutnya Mas, wah banyak ini tanya itu ya. Mas Eko dulu. Adri Dinur dulu aja. Oh, siap. Mas Adri Dinur, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanyanya Pak Ustadz, ini mungkin ini siapa namanya? Pertanyaan pengen tahu aja. Yang pertama, saya agak mikir sih kayak misalnya Abu Jahal gitu ya, terus orang-orang lain itu kan mereka bukan Muslim gitu ya, tapi kok tetap ada bilang itu demi Allah gitu. Itu maksudnya apakah sebenarnya mereka udah tahu tuh Allah itu ada, cuman saya agak bingung sih, agak-agak ini kenapa dia tetap nyebut sesuatu demi Allah gitu. Gitu. Sedangkan mereka nggak beriman gitu sama Allah misalnya gitu. Itu sih pertanyaan saya dari tadi agak menggelitik. Terima kasih. Terima kasih. Baik.
kalimat demi Allah ini memang menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy secara umum. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah mengenal Allah. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu, orang-orang yang tinggal di kota Mekah sudah mengenal Tuhan bernama Allah Azza wa Jalla. Jadi nama Allah sudah dikenal. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti lebih detail ada di materi kesekian, materi kesekian tentang Nabi Ibrahim dan juga tentang orang-orang Quraisy. Bahwa orang-orang Quraisy sudah sangat mengenal nama Allah dan mereka sudah terbiasa menyembah Allah. Mereka pun sudah terbiasa dengan penyebutan nama Allah dalam setiap aktivitas ngobrol mereka. Jadi kalimat demi Allah itu sudah biasa di kalangan orang-orang Quraisy. Karena memang mereka sudah kenal sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus masalahnya di mana? Kalau mereka juga menyembah Allah atau mereka juga tahu Allah, mereka juga kenal dengan Allah, terus masalahnya di mana itu ya? Masalahnya ketika mereka sudah mengenal Allah, ketika mereka sudah menyembah Allah, mereka punya sembahan selain Allah. Di mana Allahnya punya tandingan, di mana Allahnya punya sekutu. Harusnya kan hanya Allah saja, harusnya hanya Allah saja. Tapi orang-orang Quraisy menghadirkan tokoh-tokoh yang lain selain Allah. Allahnya ada, tapi ada yang baru namanya Lata. Ada lagi yang baru Hubal. Ada lagi yang lain Uzza. Ada lagi yang lain Manah. Jadi Allah diimani, Lata diimani, Uzza diimani, Hubal diimani, Manah diimani. Itu yang disebutkan 4 terakhir, itu berhala-berhalanya orang Quraisy. Jadi karena orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah dan menjadikan selain Allah juga sebagai Tuhan, kayak Uzza, Lata, Manah, Hubal, maka mereka disebut musyrik. Arti musyrik itu menduakan atau menyekutukan. Sudah tahu Allah cuma satu, ilah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Pakai ditambah ada Uzza, ditambah ada Hubal, ditambah ada Manat, ditambah ada yang lainnya, sehingga Allah tidak sendirian jadi Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kayak bikin kelompok. Tuhannya jadi kayak kelompok. Jadi ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Padahal Allah cuma satu. Jadi orang Quraisy sudah mengenal Allah sejak zaman dahulu. Karena sejak zaman dahulu ajaran tentang Allah itu sudah ada. Agama yang menyampaikan tentang Allah itu sudah ada. Agama yang menegaskan tentang posisi Allah dan esanya Allah itu sudah ada. Dan itu pun diterima oleh orang-orang Quraisy. Sayangnya di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy menghadirkan selain Allah sebagai Tuhan. Maka orang-orang Quraisy kadang bilang demi Allah, kadang bilang demi Lata, kadang bilang demi Uzza. Kenapa? Karena bagi mereka yang disebut tadi Tuhan semua. Baik Lata, baik Uzza maupun Allah. Jadi Allah seleting dengan Uzza, Allah seleting dengan Lata. Kan ini namanya penghinaan bagi Allah. Kenapa disebut penghinaan? Yang namanya makhluk tidak mungkin disamakan dengan penciptanya. Yang namanya ciptaan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Itu namanya pelanggaran, kriminal. Bisa dibayangkan, ada orang bikin comro. Terus kita yang beli datang ke tukang comro. Bang, comronya milik muka abang. Kan tukang comronya marah. Dan masa kayak comro, Pak? Kan wajah saya ganteng. Gitu kan, kayak gitu, Pak. Jadi pencipta disamakan dengan makhluk. Itu kan kriminal namanya. Allah Azza wa Jalla disamakan dengan Lata, disamakan dengan Uzza, disamakan dengan Hubal, disamakan dengan Manat. Itu jelas penghinaan bagi Allah. Itu orang-orang Quraisy di situ Pak kesalahan. Jadi mereka betul mempercayai Allah, tapi mereka menjadikan Allah punya sekutu, menjadikan Allah itu punya tandingan, yakni Lata, Uzza, Manah, dan Hubal. Nah, tugas Nabi Muhammad, teman-teman yang Allah muliakan, adalah menghapus semua keyakinan selain Allah sebagai Tuhan. Itu hadirnya Nabi Muhammad itu poin. Makanya nanti ketika Nabi Muhammad dicela, kemudian ada tokoh sahabat juga dikeroyok gitu oleh orang-orang Quraisy, itu sampai Abu Bakar kan membela, apakah kalian akan membunuh
orang yang hanya menyatakan Tuhan saya adalah Allah, titik. Apakah gara-gara itu mau dibunuh? Kan kita juga percaya kalau Allah itu Tuhan. Cuman gitu. Kalau orang Quraisy kan nambahin yang lain, Pak. Kalau orang Islam, Tuhannya Allah, tidak ada yang lain. Makanya kalimatnya kan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah saja. The only Allah saja. Itu bedanya Quraisy dengan Islam. Jadi orang Quraisy percaya Allah dan percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya disebut musyrik. Kalau orang Islam hanya percaya Allah dan tidak percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Karena yang lain pastinya bukan Tuhan. Hanya Allah saja yang jadi Tuhan. Barang lebih begitu. Itu makanya orang-orang Quraisy suka bilang demi Allah. Allah. Oh, tapi Gimana Pak Adri? Ustadz, satu lagi berarti kalau mereka bilang, ya jelas sih, satu lagi berarti kalau mereka bilang demi Allah itu nggak kayak kita ya kan, kalau kita kan demi Allah itu benar-benar sakral banget kan, udah bilang demi Allah berarti udah urusannya langsung sama Allah. Mereka tuh nggak, berarti sebenarnya demi Allah itu hanya omongan aja berarti mereka ya Ustadz. Ya, betul. Jadi karena memang sudah jadi kebiasaan mereka, toh mereka percaya dengan Allah, tetapi percaya dengan Tuhan yang lain selain Allah. Tapi karena sudah terbiasa dengan demi Allah, ya hanya menjadi aksen dalam obrolan. Okay. Jadi bukan sumpah yang sama dengan sumpah kita. Jelas Pak Ustadz. Makasih banget. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adri. Mungkin dilanjut dengan Pak Abdurrahman. Oh, ini ada pertanyaannya. Punten Ustadz, tadi saya simak penjelasan Ustadz. Ada Bani Hashim, ada suku Aus. Apa beda antara Bani, kabilah, dan suku ya Ustadz? Syukran. Baik. Secara umum, Mbak, sama ya. Secara umum sama. Antara Bani, kabilah, dan suku itu ya secara umum sama. Kita gunakan dua saja, misalkan kabilah dan Bani. Ini secara umum sama. Karena kalau suku kan bukan bahasa Arab, dia pakai bahasa terjemahannya lah dari kabilah itu ya suku. Itu jadi kayak translate-nya. Makanya mungkin yang diambil kalau pakai bahasa Arab ya Bani sama Qabilah. Kalau Bani itu arti asalnya anak atau keturunan. Misalkan kayak saya, Daniel Barkah, punya anak 10 misalkan. Yang 10 ini masing-masing juga punya anak 10. Itu berarti kalau kumpul nih keluarga besar 10 tambah 100 ya. Jadi kalau anak saya yang 10 ini masing-masing punya anak 10. Berarti ada 100 nih, keluarga Daniel itu 100. Maka nanti ketika 100 orang ini kumpul, saya, anak saya yang 10, dan cucu saya yang 100 kumpul, maka namanya jadi Bani Daniel, keturunan saya. Karena saya biangnya punya anak 10, anak saya yang 10 punya anak masing-masing 10. Nanti cucu saya juga masing-masing punya anak 10. Itu jadinya Bani Daniel tuh begitu. Bani itu keturunan. Makanya Bani Adam, keturunan Adam. Bani Israel, keturunan dari Nabi Israel, dalam kurung Nabi Yakub. Bani Hashim, keturunan Bapak Hashim. Jadi tokohnya Bapak Hashim. Bapak Hashim punya anak, anaknya punya anak lagi, punya cucu. Maka disebutlah dengan Bani Hashim. Anak-anaknya Bapak Hashim. Disebut Bani Muthalib, anak-anaknya Bapak Muthalib. Keturunannya Bapak Muthalib. Jadi nama yang disebut itu berarti menjadi biang. Bani Umayyah berarti biangnya Umayyah. Bani Hashim berarti biangnya Hashim. Bani Abdidar berarti biangnya Abdidar. Jadi Bani itu artinya keturunan. Jadi satu moyang, satu bapak yang terus ke bawah. Itu namanya Bani. Kalau Qabilah, yang Allah muliakan, sebetulnya nama lain dari Bani. Ketika Qabilah ini betul-betul sudah semakin besar. Qabilah itu kan jadi satu kelompok. Qabilah itu maknanya satu kelompok, satu koloni, satu rumpun, ya satu suku begitu. Kenapa? Karena dari biang saya, misalkan saya Bani Hashim. Bani Hashim ini, saya Bani Daniel. Bani Daniel ini sudah anak, sudah cucu, sudah cicit, sudah generasi setelah cicit, pokoknya anaknya cicit, cucunya cicit. Pokoknya ke bawah itu semuanya disebut dengan Qabilah. Sudah jadi Qabilah. Karena sudah besar sebagai keturunan, tidak hanya kakek, kemudian anak, kakek, bapak, anak, tidak hanya sekedar itu, tapi sudah sampai ke cicit-cicit, maka disebutlah Qabilah. Qabilah itu ya nama lain dari suku.
Sama jadi kayak suku Sunda. Nanti Qabilah Daniel Barakah itu nanti masing-masing jadi bikin klan lagi karena sudah besar itu nanti. Jadi Qabilah Daniel Barakah karena anaknya misalkan namanya Ahmad jadi bikin Bani Ahmad. Karena ada anak yang lain namanya Amir jadi Bani Amir. Itu masing-masing jadi kabilah. Itu disebut dengan Qabilah. Jadi kumpulan dari bani-bani tadi dalam satu rumpun, masih dalam satu rumpun juga. Itu disebut dengan Qabilah. Jadi bani itu lebih spesifik kepada tokoh yang disebutkan, kalau Qabilah kumpulan dari kabilah dari bani-bani yang ada. Jadi semuanya tetap disebut satu Qabilah, satu koloni besar yang ada dalam satu tempat atau satu daerah. Itu disebut dengan Qabilah. Translate ke Indonesianya jadi suku. Suku Sunda kan ada Parahyangan, Sunda Utara, Sunda Selatan, Sunda Tengah, Sunda Keraton, Kerajaan, Sunda bukan kerajaan. Itu kan satu suku. Tapi kalau disebutkan baninya, bani siapa ya macam-macam Pak di situ di dalam bahasa orang Sunda. Ada dari bani Prabu Siliwangi, ada bani Kian Santang, bani yang lain. Tapi semuanya disebut sebagai suku Sunda. Jadi suku jauh lebih luas ketimbang bani. Bani jauh lebih spesifik ketimbang suku. Jadi ketimbang kabilah. Kabilah jauh lebih luas ketimbang bani. Allah. Ada lagi yang lebih luas Pak namanya syu'ub. Syu'ub itu bangsa. Syu'uban itu lebih luas. Jadi kumpulan dari kabilah-kabilah, ada kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, mereka bernaung di bawah syu'ub. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu ada syu'ubau wa qabailah. Syu'ub artinya bangsa, kayak bangsa Indonesia itu syu'ub. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Ternate, suku Borneo, suku Samba, suku Dayak. Itu bangsa, syu'ub namanya. Di bawah naungan satu bangsa. Syu'ubnya punya unsur di dalam, namanya qabilah. Makanya syu'uba wa qabailah. Jadi setelah syu'ub, setelah bangsa, ada suku-suku di dalam. Ada koloni-koloni di dalam. Nah, di bawah qabilah ada bani. Jadi syu'ub, qabilah, bani. Allah. Gimana Pak Abdurrahman? Apa mau ada tambahan? Diperjelas. Udah jelas ya. Mungkin langsung dilanjut dengan pertanyaan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tadi bukan nanya. Yang pertama pernyataan sih. Pernyataan bahwa penyebab munculnya hak asasi manusia itu adalah bisa dikatakan karena asobiah ya. Rasa kebangsaan atau kesukuan Quraisy yang pride-nya tuh ternyata tinggi dari kata orang gitu. Karena image-nya mereka jadi jelek, jadi pride itulah yang menyelamatkan meskipun mereka tidak di iman yang sama. Itu pernyataan, mohon diluruskan jika salah. Terus yang kedua adalah pertanyaan, untuk konteks kekinian, Habsyah itu sekarang negara apa ya? Ada yang bilang Ethiopia, ada yang bilang negara lain. Sama Najasyi, yang sebelumnya dibahas itu lupa, mau ditanya. Itu juga kalau sekarang daerah mana atau negara mana? Baik, jadi yang pertama, yang 5 orang ini dari mulai Hisham bin Amir, Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Bukhturi, Mut'im bin Adi, dan Jam'ah bin Aswad Al-Muttalib, itu mereka memang punya rasa kepedulian terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sama kayak Abu Talib. Mereka tidak suka terhadap ajaran, tapi mereka sayang sebagai sesama Quraisy. Dan itu sentimen kebangsaan yang dimiliki oleh 5 orang ini. Mereka peduli dengan Bani Hashim, peduli dengan Bani Muttalib. Secara ajaran, sekali lagi mereka tidak suka. Mut'im bin Adi itu sampai akhir hayatnya tetap kafir. Mut'im bin Adi itu tetap kafir sampai akhir hayatnya. Tapi pembelaan kepada Nabi itu sampai pada batas yang mungkin orang lain, wah ini nggak rasional nih, kok sampai segitunya pembelaan Mut'im bin Adi kepada Nabi SAW. Padahal dia tetap kafir dengan agamanya. Jadi perbedaan agama tidak lantas menghalangi 5 orang ini untuk peduli kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, itu menjadi landasan Pak, bahwa orang-orang yang disebut manusia, orang-orang yang punya jiwa manusia, itu pasti akan mengenali ketidakadilan. Dan kalau dia beneran manusia,
maka dia akan mencoba sebisa mungkin untuk menghilangkan ketidakadilan. Siapapun yang kena. Itu komitmen orang-orang Quraisy secara umum. Makanya 5 orang ini lihat Bani Hashim, Bani Muthalib diperlakukan dengan semena-mena, tidak manusiawi, rasa kemanusiaan mereka bangkit, dan nilai-nilai keadilan mereka berkobar sampai akhirnya melakukan pembelaan demi pembelaan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terlebih lagi, Pak, celah orang-orang Quraisy secara umum, ini celah orang-orang Quraisy secara umum, mereka mendapati kondisi yang mengenaskan bagi mereka, Pak, yang bikin mereka miris, di mana marwah orang-orang Quraisy jatuh di hadapan dunia. Itu orang-orang Quraisy. Jadi yang 5 orang tetap karena punya rasa kepedulian terhadap Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muthalib, sekalipun mereka bukan beragama Islam, kemudian mereka tampakkan kepedulian itu di hadapan orang-orang Quraisy. Ternyata gayung bersambut, Pak. Orang-orang Quraisy pun merasa jengah dengan kondisi ini. Kenapa? Karena marwah mereka di hadapan dunia jatuh. Akhirnya keinginan 5 orang ini sebagai bukti kepedulian mereka terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib gayung bersambut dengan kekhawatiran orang-orang Quraisy ketika marwah mereka jatuh, marwah mereka terpuruk, harga diri mereka jatuh. Maka gayung bersambut. Jadi yang satu bela karena peduli, yang 5 orang membela karena peduli, yang mayoritas Quraisy membela yang 5 orang ini gara-gara takut harga diri mereka jatuh dan semakin terpuruk. Dan itu makanya tadi penekanannya sentimen kebangsaan terkadang itu penting. Jadi mau nggak marwah Quraisy itu nanti makin tersurup, tersungkur. Dan mereka bilang pasti nggak mau. Maka ya tindakan yang harus mereka lakukan adalah membatalkan atau merobek atau menghapuskan piagam pemboikotan atau pemboikotan tersebut. Demi menjaga marwah itu Quraisy secara mayoritas. Tetapi yang 5 orang ini memang punya rasa kepedulian. Makanya mereka punya betul-betul punya jiwa yang yang tulus untuk membela Nabi Muhammad SAW. Sekalipun mereka mati tetap dalam keadaan kafir. Mayoritas mereka mati dalam keadaan kafir. Termasuk Mut'im bin Adi. Sampai dalam suatu riwayat, Pak, Nabi mengenang Mut'im bin Adi. Kata Nabi, ketika perang Badar itu sudah ditangkap, kan Nabi punya tawanan Badar itu sampai 70. Nabi punya tawanan Badar 70 orang. Nabi pernah berkata begini di hadapan para sahabat, andai Mut'im bin Adi masih hidup hari ini, maka saya akan memerintahkan atau akan meminta Mut'im bin Adi untuk memberikan keputusan terhadap tawanan perang Badar. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup. Kalau masih hidup. Saat itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Kalau Mut'im bin Adi masih hidup, maka saya akan meminta beliau untuk memutuskan nasib tawanan Badar. Apapun keputusannya, saya akan iakan. Dibebaskan atau dibunuh, saya iakan. Itu sampai segitunya Nabi kepada Mut'im bin Adi. Karena memang pembelaan Mut'im bin Adi kepada Nabi sangat tulus dan luar biasa. Mungkin batas-batas yang tidak rasional untuk orang-orang Quraisy secara umum yang membenci agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap saja ada pembelaan dari Mut'im bin Adi. Jadi kembali ke pertanyaan, pernyataan tadi, saya tambahkan saja, bukan saya koreksi. Jadi 5 orang ini memang karena rasa kepedulian mereka terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, kepedulian ini diangkat di depan publik dengan strategi tadi, ngomong di sini, ngomong di sini, ngomong di sini, seolah-olah itu menjadi suara kompak orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy menyadari itu, Pak. Oh iya, benar juga. Ditambah lagi, mereka memang sedang mengalami kondisi yang miris karena kekhawatiran marwah mereka, integritas mereka, harga diri mereka jatuh di hadapan publik. Maka ada ungkapan begitu, gayung bersambut. Kebenaran. Kebetulan. Udah kita takut harga diri jatuh, pas ada yang ngomong begini, udahlah, kita dukung. Nggak? Akhirnya kan rame-rame orang-orang Quraisy mendukung pembebasan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang paling sedih ya Abu Jahal. Itu kayaknya paling ngenes saat itu, Pak. Jadi, kalau ada survei itu orang paling ngenes di dunia ya Abu Jahal saat itu. Karena sudah diserang sama 5 orang, gitu, sama 4 orang. Tambah lagi orang-orang Quraisy terpengaruh, Pak, itu. Dan memang sengaja 5 orang ini bikin strategi tadi supaya mempengaruhi mindset, mempengaruhi frame, mempengaruhi cara pandang orang-orang Quraisy secara umum. Dan itu berhasil. Jadi memang ini manajemen massa murni, Pak, di mana mereka mampu memainkan peranan untuk merubah mindset massa. Kalau sekarang mungkin udah kayak influencer,
Jadi betul-betul punya kehebatan di dalam mempengaruhi orang dengan kata-kata, dengan sikap, dengan strategi tertentu. Dan itu harusnya Pak, bisa dipelajari oleh orang Islam secara umum. Harusnya. Jadi bagaimana merubah frame orang, cara pandang orang dengan kata-kata. Ya itu orang Islam harusnya jago. Karena contohnya ada di sana. Allah a'lam bishawab. Yang kedua kaitan dengan Habsyah, mayoritas ulama, Pak, mayoritas ulama itu menegaskan bahwa Habsyah itu ya di Ethiopia. Habsyah itu di Ethiopia. Jadi secara umum para ulama sepakat bahwa Habsyah itu sekarang di Ethiopia. Jadi salah satu daerah di Afrika ya, yang secara fisikly berkulit hitam dan tersebar di daratan Afrika. Itu rata-rata disebut dengan Ethiopia. Itu jumhur ulama sejarah rata-rata mengarahkannya ke Ethiopia. Bahkan ada sampai nanti periwayatan, Pak. Jadi ketika Islam sudah berkembang di Habsyah, itu ada seorang raja kesekian, jadi di sekitaran Habsyah ini atau masih di daerah kekuasaan Habsyah, itu yang kaya raya sekali. Jadi sampai kalau haji itu bawa sekarung emas terus dibagi-bagiin, Pak. Udah kayak bagiin apa? Kayak udah bagiin kacang goreng. Padahal yang bagiin emas, Pak. Dan itu dilakukan oleh salah satu raja dari Afrika, dari kulit hitam. Saya lupa nama tempat pastinya itu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan. Ini ada satu tempat, satu daerah, masih sekitaran Habsyah. Itu rajanya atau pemimpinnya itu betul-betul kaya dengan banyak emas yang bisa mereka dapatkan dari sumber daya alam mereka. Sampai dibagi-bagiin. Jadi kalau berangkat ke Mekah itu lewat bagi. Jadi kalau di film apa itu? Avenger, Pak ya. Ada siapa? Yang rajaan kulit hitam itu. Maka apa ya? Itulah ya. Itu versi Islamnya ada, Pak. Jadi bukan kecanggihan teknologi. Wakanda, betul itu. Jadi ini pengaburan sejarah ini. Sebetulnya ada, itu fakta sejarah, Pak. Artinya ada orang kulit hitam yang secara sumber daya alam betul-betul kaya dan mereka itu jago berderma. Betul-betul jago. Itu tersebar sejajirah Arab bahwa orang-orang yang datang, itu Mansa Musa, betul. Mansa Musa itu ya mungkin Wakanda yang benernya. Ya Mali itu kan masih sekitaran dengan Ethiopia, Sudan, Mali itu masih satu rumpun. Sama-sama bangsa dari Afrika. Allahu a'lam. Jadi secara umum para ulama menyebutkannya di Ethiopia. Allah. Kalau Najasyi tadi apa Najasyi? Najasyi. Ya Najasyi itu nama raja, gelar para raja dari Habsyah. Jadi kalau Mesir itu ya. gelarnya adalah Firaun, atau Farao ya kan, Mesir itu nama gelar rajanya itu Firaun atau Farao. Kemudian kalau Romawi itu Kaisar, kalau Persia itu Kisra, masih juga sama dengan Kaisar. Nah kalau raja orang-orang Habsyah gelarnya itu Najasyi. Najasyi itu gelar bagi para raja. Nama asli Raja Najasyi yang beriman di zaman Nabi Muhammad namanya Asoma. Itu nama aslinya, Asoma. Asoma ini karena dia raja dari Habsyah, maka dia digelari Najasyi. Sama kayak Ramses II, dia digelari Firaun. Jadi yang disebutkan oleh hadis itu gelarnya, bukan namanya. Jadi gelar yang dimiliki oleh raja-raja Habsyah. Kalau di kita mungkin kayak Tarumanegara itu kan rata-rata ada Munawar. Jadi memang ada gelar yang diberikan oleh satu bangsa tertentu kepada nama raja. Padahal bukan nama aslinya tapi gelar. Allah. Terima kasih Ustadz. Pak Eko udah oke. Oke, jadi kalau udah malam nih. Tapi karena udah waktunya juga udah 9:30 lewat ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustadz Daniel Barkah. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa minggu depan kita ketemu pada frekuensi dan waktu yang sama. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daniel, teman-teman. Sama-sama semuanya mohon izin Terima kasih, Pak duluan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.